Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 7, yaitu membahas IKEA. Analisis pemasaran internasional IKEA, expanding through franchising to the South America market, dari dosen pengampu Haji Damar, yang terdiri dari Erlita Bintang Sundoro, NIM B 2019-05-883, Immanuel Roy A, B11 2019-05638, Ira Tri Komalasari, B11 2019-05-897, Dias Hanifah R, B11 2019-05782, dan saya Maulana Diki Mahendra, B11 2019-06103. Analisis SWOT salah satu metode dalam melakukan penyusunan strategi perusahaan dengan melihat kondisi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan IKEA. Dengan memiliki kekuatan dan mengembangkannya, dapat dipastikan bahwa perusahaan IKEA dapat lebih maju dibanding pesaing yang ada. Hal ini disebabkan karena analisa SWOT menyediakan suatu informasi yang mendalam sehingga perusahaan IKEA akan mempunyai gambaran tentang keputusan strategis apa yang akan diambil. Lanjut, analisis SWOT yang dimiliki perusahaan IKEA. Yang pertama, strength atau kekuatan. Satu, kompetisi dan inovasi produk IKEA sangat tinggi. 2, strategi pemasaran untuk produk yang luas. 3, kekuatan terbesar yang dimiliki IKEA adalah visinya yang jelas, yaitu menambah nilai. 4, produk IKEA merupakan leader market untuk perabotan rumah tangga. 5, IKEA mengukur kekuatannya menggunakan metrik yang disediakan oleh KPI. Threat atau ancaman yang terdiri dari 4, yaitu pertama, harga bahan baku yang mahal. 2, kondisi perekonomian tidak stabil. 3, model bisnis biaya rendah IKEA telah ditiru dan ditiru oleh para pesaingnya. 4, penurunan permintaan karena meningkatnya pendapatan adanya pesaing dengan bisnis yang sejenis di Asia. Ketiga, ada weakness atau kelemahan yang terdiri dari 3. Yang pertama, pelayanan yang kurang. 2, fleksibilitas produk rendah. 3, minat produk IKEA rendah di Asia. 4, opportunity atau peluang yang terdiri dari 7. Yang pertama yaitu adanya aliansi strategi antara negara. Keuangan. 2, keunggulan kompetitif. Kepemimpinan biaya melalui inovasi teknologi. 3, program CSR mendekatkan perusahaan dengan masyarakat dunia. 4, meraknya konsumen yang beretika atau proses pembelian yang dikenal dengan ethical checks. 5, pemimpinan biayanya yang berarti fokus tunggal pada biaya dengan mengorbankan segalanya. 6, potensi pasar IKEA berada di negara berkembang. 7, ekspansi perusahaan ke pasar negara berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dias. Analisis model internasionalisasi. Di dalam melakukan analisis dengan menggunakan model internasionalisasi, ini perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 jenis model yang menjelaskan mengenai model keputusan tersebut, antara lain Uppsala Model, Transaction Cost Approach, The Network Model, dan Bond Global.
di mana dalam keempat model internasionalisasi ini tentunya memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan antara model satu dengan yang lainnya. Setelah menganalisis dari permasalahan yang ada, model keputusan internasionalisasi yang akan diambil oleh perusahaan IKEA sebagai perusahaan yang memproduksi perabotan rumah tangga, sebagaimana suatu perusahaan yang sudah tercatat dalam ranking global ini lebih mana mengarah pada model internasionalisasi dengan kategori Uppsala model. Ini bisa kita buktikan dari adanya latar belakang perusahaan di mana penjualan IKEA pada mulanya dilakukan melalui pos dan kemudian sebuah toko dibuka di Amhult yang kemudian menjadi model toko IKEA untuk selanjutnya. Lanjut, analisis daya asing internasional. The Porter Diamond. Yang pertama, kondisi faktor atau faktor condition. Yang kedua, kondisi permintaan, demand condition. Penjualan pada mulanya dilakukan melalui pos dan kemudian sebuah toko dibuka di Amhult yang kemudian menjadi model toko IKEA untuk selanjutnya. Yang ketiga, industri pendukung dan terkait atau relates and supporting industry. Awalnya produk-produk IKEA dinamai berdasarkan nomor. Akhirnya beliau menemukan sistem penamaan produknya yang dipakai secara global sampai sekarang. Yang keempat, strategi perusahaan, struktur, dan persaingan atau FIM strategi, struktur, and rivalry. Kompetitif pengecer utama mulai mencerminkan model nilai biaya furnitur rendah dikemas di atar yang akan bertambah pada daya ruang dari IKEA. Yang kelima, pemerintah atau government. IKEA masuk ketentuan toko modern yang memerlukan keseragaman produksi dan bersumber dari satu jaringan pemasaran global. Yang keenam, kesempatan atau change. IKEA melakukan beberapa aktivitas rantai nilai internal sambil menggunakan hubungannya dengan pemasok untuk menggabungkan sumber daya internal dan eksternal mereka untuk demi efisiensi. Lanjut, Porter Five Force. Yang pertama, industri rivalry. Persaingan dalam industri. IKEA terkenal dengan produknya yang jauh lebih murah. Para pesaingnya menyebarluaskan propaganda bahwa produk IKEA itu murahan. Hasil studi dari majalah terkenal Swedia menyatakan IKEA memiliki kualitas yang setara, bahkan lebih baik dibandingkan yang dijual pesaingnya. Yang kedua, bargaining power of supplier atau kekuatan tawar-menawar pemasok. IKEA dapat dengan mudah berpindah dari suatu pemasok ke pemasok lain, sedangkan jika pemasok kehilangan bisnis dari IKEA, itu bisa menjadi situasi yang sulit baginya. Yang ketiga, bargaining power of buyer, kekuatan tawar-menawar pembeli. Sementara daya tawar pembeli individu tidak signifikan dalam bisnis IKEA, sebagai kelompok mereka memiliki pengaruh yang signifikan. Itulah sebabnya ada begitu banyak fokus yang menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, trade of substitutes atau ancaman produk atau jasa pengganti. Dalam pertumbuhan pasar retail yang kompetitif, pengajar utama mulai mencerminkan model nilai biaya furnitur rendah dikemas datar yang akan berdampak pada daya apung dari IKEA. Yang kelima, trade of new entrants atau ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru memasuki pasar dan mencuri pangsa pasar rendah hingga sedang. Jika sedang merek baru memasuki pasar, maka membutuhkan waktu, upaya, serta investasi untuk tumbuh menjadi merek besar dan merebut pangsa pasar yang besar. C. Value can analisis aktivitas utama atau primary activities. 1. Inbound logistik. Logistik masuk untuk IKEA terkait dengan pembelian bahan mentah dan barang jadi dari sekitar 1.220 pemasok yang berlokasi di lebih dari 55 negara di seluruh dunia. 5 negara pembeli teratas untuk rantai furnitur Swedia termasuk Cina 20%, Polandia 18%, Italia 8%, Jerman 6%, dan Swedia 5%. Banyak produk IKEA menurunkan biaya pengemasan dan memudahkan logistik masuk.
2. Operation. Operasi IKEA dibagi menjadi 3 divisi waralaba, properti, dan keuangan, dengan divisi waralaba sebagai inti bisnisnya. IKEA mengoperasikan tokonya berdasarkan perjanjian waralaba di 30 negara di seluruh dunia. Mayoritas produk IKEA dikembangkan oleh IKEA Industri, produsen furnitur kayu terbesar di dunia. Sumber nilai utama dalam operasi IKEA berkaitan dengan manfaat biaya. 3. Outbound logistik. Logistik masuk IKEA melibatkan pergudangan dan distribusi produk siap pakai dari 422 toko di 50 pasar ke pengguna akhir. Pengecer furnitur terbesar di dunia mengoperasikan 28 pusat distribusi dan 11 pusat distribusi pelanggan di 16 negara di seluruh dunia. Pelanggan bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan transportasi barang yang dibeli dari toko IKEA. 4. Sales dan marketing. Rantai perbaikan rumah dan perabotan menggunakan iklan cetak dan media, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat, dan teknik pemasangan langsung secara terintegrasi. IKEA adalah peritel multisaluran dan mengintegrasikan penjualan melalui toko, katalog, situs web, dan aplikasi. 5. Service. Layanan pelanggan sebagai salah satu aktivitas utama dalam rantai nilai ditangani oleh IKEA melalui serangkaian teknik dan praktik standar seperti penyediaan layanan pelanggan online dan telepon, menawarkan pengembalian uang dan pertukaran barang kapanpun relevan, dan mendorong pelanggan untuk memberikan umpan balik. Pelanggan dapat mengetahui nomor bagian yang hilang tercantum dalam petunjuk perakitan. Hubungi toko lokal mereka untuk meminta penggantian, dan penggantian akan dikirimkan kepada mereka. Selanjutnya, aktivitas pendukung atau support activities. 1. Firm infrastruktur. IKEA telah berbagi bisnisnya menjadi 3 segmen utama yang meliputi waralaba, jangkauan, dan pemasok, dan industri IKEA. CEO Inter IKEA Group adalah Torbjörn Lord. Manajemen grup BF Inter IKEA diawasi oleh Dewan Pengawas. Selain secara fungsional, IKEA juga mengelola bisnisnya secara regional. Setiap fungsi di IKEA, mulai dari keuangan hingga SDM dan komunikasi, memiliki kepala sendiri. OVO Inter IKEA Group BF adalah Martin van Dam. 2. Human Resource Management. IKEA fokus pada efisiensi dan kepuasan karyawannya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, perusahaan mempekerjakan sekitar 211.000 orang di seluruh dunia. Selain merekrut dan mempertahankan karyawan terbaik, perusahaan juga mengembangkan program menarik untuk membantu karyawan mengelola pertumbuhan dan menemukan peluang kemajuan karir. 3. Teknologi development. Di IKEA, teknologi digital telah memainkan peran sentral dalam membantu perusahaan mengatasi produksi, rantai pasokan dan penjualan, serta tantangan terkait pemasaran. Perusahaan berinvestasi dalam digitalisasi untuk meningkatkan kemampuan manufakturnya yang diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Perusahaan juga telah mempercepat upaya untuk mengotomatisasi produksi dan memanfaatkan manfaat manufaktur berbasis data. 4. Procurement. Sumber IKEA dari sekitar 1.800 pemasok di lebih dari 50 negara. Perusahaan juga telah mendirikan kantor perdagangan di lokasi strategis yang dekat dengan lokasi pemasoknya, dan berfokus pada pengembangan kemitraan strategi jangka panjang dengan pemasok utama. Logistik terintegrasi juga telah membantu IKEA membuat proses pengadaannya lebih hemat biaya dan efisiensi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.